Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bersama-sama kita mengkaji agama Islam, agama kita yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga tercurah limpahkan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang pahala besar yang menanti orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana sebentar lagi ya kita bersama-sama insyaallah akan menjumpai bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan di dalamnya terdapat ibadah yang utama, ibadah yang paling pokok yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, yaitu ibadah puasa atau saum. Oleh karenanya hendaknya kita bersemangat, termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita nanti. Nah, agar kita bersemangat, termotivasi untuk meningkatkan ibadah puasa kita nanti, tentu kita harus mengetahui tentang keutamaan ibadah puasa tersebut. Pahala apa yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berpuasa? Sebesar apa pahala puasa yang akan kita raih? Ketika kita mengetahui kedudukan puasa, pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berpuasa, ini akan menjadikan kita terdorong, termotivasi bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan puasa, menyempurnakan sedemikian rupa agar puasa kita tidak rusak. Sehingga insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pahala besar yang akan kita raih ketika kita berpuasa nanti. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali mencantumkan beberapa hadis. Setidaknya ada 2 hadis yang insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang menjelaskan tentang betapa besarnya pahala puasa ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa 700 di'fin. Qala azza wa jal illa as-siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bih. Yang artinya setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya. Ya, setiap amalan Adam adalah miliknya, milik anak Adam tersebut, milik manusia. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan itu, setiap satu kebaikan akan dicatat oleh Allah, akan diberikan ganjaran oleh Allah sebanyak 10 kali lipatnya. Ila 700 di'fin,
sampai dengan 700 kali lipat. Ya, jadi ini ketika seorang manusia, seorang hamba melakukan satu amal saleh, Allah tidak hanya catat, Allah tidak hanya balas sekali saja. Minimalnya Allah catat, Allah balas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipatnya. Ini menunjukkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak cukup memberikan balasan sebagaimana sepadan dengan amal yang kita lakukan. Ya, bayangkan kalau antum memiliki bos, memiliki atasan, antum kerja sebulan diberikan gaji 10 bulan bahkan 700 kali lipat. Itu menunjukkan bagaimana kemurahan hati atasan antum. Ini Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan satu amal dibalas minimalnya 10 kali hingga 700 kali lipat. Ya, berbeda dengan keburukan. Ya, berbeda dengan kemaksiatan. Kita melakukan sekali dicatat satu kali. Itu pun masih ada kemungkinan terbuka peluang lebar untuk terhapus dosa itu, kemaksiatan tersebut, dengan tobat maupun dengan amal-amal saleh. Jadi setiap amalan anak Adam itu miliknya minimalnya dibalas, dicatat 10 kali sampai 700 kali lipat. Ya, qala azza wajal, Allah azza wajalla berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa dikecualikan, tidak dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ya, tapi pengecualian ini bukan berarti bahwa puasa itu tidak dilipat gandakan. Ya, bahkan ini menunjukkan bahwasanya puasa itu pelipat gandaannya melebihi daripada 700 kali lipat tersebut. Ya, illa siyam fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Ya, di sini ada penisbatan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang lain tadi dikatakan apa? Lahu, milik anak Adam. Sedangkan khusus puasa fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana alladzi ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang pelipat gandaan amal saleh yang akan diraih oleh seorang hamba, yaitu 10 sampai dengan 700 kali lipat, kecuali puasa. Ya, puasa itu diistimewakan. Ya, ketika dikatakan amal anak Adam dibalas 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Ya, dari sini kita bisa pahami berarti puasa itu pelipat gandaannya melebihi apa? 700 itu. Ya. Berapa kali lipatnya? Nah, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Ya, bahwa pelipat gandaan amal ibadah puasa itu tidak terbatas pada bilangan-bilangan tersebut. Bal yudha'ifuhu Allahu azza wa jalla ad'afan katsirah bi ghairi hasri adadin, dengan pelipat gandaan yang tanpa terbatas, tanpa batas, ya, tanpa batas. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya pahala ibadah puasa. Ya, kita mendapatkan balasan 700 kali lipat saja itu sungguh sudah luar biasa sekali. Apalagi ini tidak dibatasi dengan angka-angka itu, melebihi itu semua. Ya, kenapa? Ya, rahasianya adalah dikatakan di sini fa innas siyama minas sabr. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu bagian daripada kesabaran, termasuk amalan kesabaran. Ya, sedangkan amal sabar itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tanpa batas. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan ganjaran, yang akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan, enggak pakai hitung-hitungan, sebanyak mungkin yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tanpa batas. Ya. Walihada warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu samma syahra Ramadan syahrus sabr, ya. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya, dan juga Ibnu Majah dikatakan bahwa diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai bulan Ramadan itu dengan bulan kesabaran. Ya, karena apa? Karena tadi, ya, ibadah pokok, ibadah utama yang ada di bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa, di mana orang-orang yang beriman ketika itu serempak mereka berpuasa, dan puasa tadi diidentikan dengan kesabaran, sehingga Rasulullah menamakan bulan Ramadan dengan syahrus sabr, bulan kesabaran, bulan di mana orang-orang di dalamnya sedang menahan diri, sedang bersabar terhadap apa-apa yang sedang dijalaninya, yaitu ibadah puasa, ya. Kemudian bahwa dikatakan puasa itu identik dengan kesabaran karena di dalam ibadah puasa itu sesungguhnya tercakup semua jenis sabar. Ya, kita tahu, ya, bahwa sabar itu ada 3 macamnya. Sabar itu ada 3 jenisnya. Ya, yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Setiap ketaatan, setiap amal soleh, setiap kewajiban itu pada hakikatnya berat, beban. Ya, sehingga ketika seseorang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan ketaatan Allah, pada dasarnya dia sedang mensabari dirinya agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan itu. Jadi ini jenis sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian jenis sabar yang kedua adalah sabrun an maharimillah, yaitu sabar menahan diri dari tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, sabar yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahi al-muqlimah, sabar di dalam menghadapi, menerima, ya, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa sakit, yang kita terasa tidak enak ketika tertimpa itu. Nah, puasa itu dikatakan kesabaran karena apa? Wa tajtami'u thalathatu fis shaum. Yang 3 hal tadi, jenis sabar yang 3 tadi, itu semuanya terkumpul di dalam satu ibadah yang namanya puasa atau shaum. Ya, karena ketika antum, kita semua melaksanakan puasa, nah ini adalah ketaatan kepada Allah. Tadi puasa Ramadan khususnya adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menjalankan itu tentu dengan menahan diri, menyabar-nyabari diri, ya, untuk berpuasa seharian penuh, ya, sabar dalam ketaatan. Kemudian jenis sabar yang kedua tadi adalah sabar menahan diri dari hal-hal yang haram. Nah, orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia menahan diri dari perkara-perkara syahwat yang dapat membatalkan puasanya, yang dapat mengurangi atau bahkan merusak pahala puasanya. Ya, jadi tercakup dalam hal ini adalah sabar di dalam menahan diri dari keharaman. Yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah. Nah, orang yang berpuasa tentu tertimpa dalam jiwanya, di dalam badannya, di dalam dirinya banyak hal yang tidak mengenakan. Mulai dari perihnya lambung kita, perut kita di dalam menahan rasa lapar. Itu tidak enak, perih. Ya. Mulai dari keringnya kerongkongan kita, ya, sakitnya kerongkongan kita karena tidak minum, menahan rasa haus, lemahnya badan, ya, lemahnya jiwa. Nah, maka tercakup pula ketika seseorang berpuasa adalah sabar jenis yang ketiga, yaitu sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa perih untuk dirasakan. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwasanya puasa itu identik dengan sabar, dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, tidak cukup dilipat gandakan dengan 700 kali lipat saja. Ya, tidak cukup dilipat gandakan 700 kali lipat saja. Ya. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani, ya, terdapat satu riwayat dari Ibnu Umar secara marfu dikatakan bahwa as-siyamu la ya'lamu thawabahu, ya, as-siyamu la ya'lamu thawaba amalihi illallah. Puasa itu
Amalan ibadah puasa itu tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang mengetahui. Maka di sini termasuk juga adalah malaikat pencatat amal pun, ya, malaikat pencatat amal sekalipun tidak mengetahui persisnya pahala orang yang berpuasa itu seberapa banyak, seberapa kali lipat, ya. Makanya dalam hal ini tidak diwakilkan kepada malaikat, langsung Allah katakan fa innahu li. Allah sendiri dinisbatkan langsung kepada Allah, ya, ibaratnya mungkin kita katakan langsung ditangani perhitungan amalnya itu oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat pun mungkin tidak sanggup menghitungnya begitu, ya. Kalkulator kita apa lagi, ya, antum pencet-pencet nggak muncul tuh error, ya, nggak bisa menghitungnya. Fa innahu li, kata Allah, ya, puasa itu adalah milikku. Ya, ini adalah betapa besarnya kedudukan puasa, betapa besarnya pahala puasa yang akan diraih oleh orang-orang yang menjalankannya. Belum lagi, ya, ketika ini dilakukan di bulan Ramadan. Jadi pahala puasa yang besar tadi dengan pelipat gandaan yang tanpa batas tadi ini berlaku umum, ya, baik puasa yang dilakukan di bulan Ramadan maupun puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ketika dilakukan di bulan Ramadan ini akan terkumpul lagi keistimewaan yang ada. Setidaknya ada 4, ya, setidaknya ada 4 hal yang akan menjadikan puasa Ramadan itu menjadi sangat-sangat istimewa. Yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri yang berlipat ganda, yang diistimewakan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya yang tadi kita sudah bahas. Kemudian yang kedua, ya, ditambah lagi dengan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri, ya, yang sudah dibahas sebelumnya pada pertemuan yang lalu, ya, tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, di mana seluruh amal ibadah, seluruh amal saleh itu dilipat gandakan, seluruhnya, semuanya, ya, sedekahnya, umrahnya, ya, kemudian tilawahnya, zikirnya, semua dilipat gandakan. Nah, puasa Ramadan, ya, sudah dilipat gandakan tanpa batas, dilipat gandakan lagi di bulan Ramadan. Karena apa? Karena faktor syarafus zaman, kemuliaan waktu, kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian faktor yang ketiga adalah puasa Ramadan ini merupakan puasa wajib. Dan kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu pahalanya jauh-jauh lebih besar ketimbang pahala ibadah sunnah. Ini menjadikan faktor perlipat gandaan lagi. Ya, kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah ibadah puasa Ramadan ini merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Ya, di mana rukun-rukun Islam ini adalah penopang-penopangnya agama. Tentu penopang-penopangnya agama, amalan yang dijadikan, yang dimasukkan dalam rukun Islam itu berbeda dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak masuk ke dalam cakupan rukun Islam. Jadi ada 4 hal ini yang terkumpul ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sehingga puasa di bulan Ramadan bukan hanya menjadi ibadah yang istimewa, tapi dia adalah ibadah yang sangat istimewa. Bukan hanya berlipat ganda pahalanya, tetapi berlipat kali lipat pahalanya. Sungguh sangat istimewa sekali. Ya, jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata ibadah di bulan puasa. Ya, mungkin kita ketika tidak menyadari hal ini, kita memandang ya ini ibadah rutinitas biasa, ibadah yang memang sudah biasa kita lakukan sehingga tidak kita perhatikan dengan betul-betul, tidak kita persiapkan dengan maksimal, tidak kita jalankan dengan penuh kesungguhan. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah yang sangat besar, ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, ini adalah hadis yang pertama yang menunjukkan betapa besarnya pahala ibadah puasa itu. Kemudian ada hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli amalin
kaffaratun was-saumu li wa ana alladhi ajzi bih. Ya, Rasulullah bersabda, likulli amalin kafarah. Setiap amal itu ada tebusannya. Ya, maksudnya yang dimaksud di sini adalah setiap amal keburukan, amal sayyi'at itu ada tebusannya, harus ditebus, harus dibayar. Ya, was-saumu li, dan puasa itu adalah milikku. Ya, sayyi'ah, yang namanya sayyi'ah itu akan ditebus, akan dibayar nanti di hari kiamat. Dengan cara apa? Ditebus dengan pahala amal soleh. Was-saumu li, kata Allah, dan puasa itu adalah milikku. Maksudnya di sini adalah illa, kecuali, ya, kecuali puasa tidak bisa dijadikan tebusan. Ya, fa inna was-saumu li wa ana alladzi ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ada hadis yang senada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sedikit perbedaan redaksi. Di dalam redaksi Imam Ahmad dikatakan kullu amal ibni Adam lahu, kullu amal ibni Adam lahu kafarah illa saum was-saumu li wa ana ajzi bih. Dalam riwayat Imam Ahmad artinya seperti ini. Setiap amalan anak Adam adalah miliknya. Ya, kalau di sini maksudnya adalah amal-amal saleh, amal-amal hasanah, amal-amal kebaikan. Setiap amal-amal kebaikan anak Adam adalah miliknya kafarah, dan itu bisa dijadikan sebagai tebusan, bayaran nanti untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Illa saum, kecuali puasa tidak bisa dijadikan tebusan, tidak bisa digunakan untuk membayar, ya, kesalahan-kesalahan tadi. Was-saumu li wa ana ajzi bih, dan puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini ada penjelasan yang sangat bagus, ya, penjelasan yang sangat baik yang menjelaskan kepada kita makna daripada hadis itu, yaitu penjelasan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, ketika nanti di hari kiamat, yuhasibullahu abdah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amalan hambanya, wa yuaddi ma alaihi minal madzalim min sa'iri amalihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan, akan menghapus kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba dengan apa? Min sa'iri amalihi, yaitu dengan mengambil pahala-pahala ibadahnya, dengan mengambil kebaikan-kebaikan. Ya, kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, manusia banyak terjatuh dalam kesalahan. Bahkan terkadang seorang manusia, orang yang beriman sekalipun, mereka berbuat zalim kepada saudaranya. Ada yang berbuat zalim kepada saudaranya dengan lisannya, dengan mencelanya, mengumpatnya, menghardiknya, menghibainya. Ada yang berbuat zalim kepada saudaranya dengan tangannya, dengan memukulnya, dengan menyakitinya. Ada yang menzalimi saudaranya atas hartanya dengan mencuranginya, dengan mencurinya, dengan apalagi, ya, mengambilnya tanpa hak dan lain-lain sebagainya, kezaliman-kezaliman yang dilakukan antar manusia. Nah, kezaliman-kezaliman itu ketika di dunia ini belum beres, maka itu semua akan ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ada kisos. Ya, ada kisos. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara seseorang yang berbuat zalim itu pahalanya akan diambil untuk menanggung kezalimannya dulu di dunia, diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya, itu nanti di hari kiamat seperti itu. Ya, keburukannya itu, ya, akan ditutupi, akan ditambal dengan amal solehnya, dengan pahala amal solehnya. Hatta la yabqa illa saum, sampai-sampai ada yang pahalanya habis, amal-amalnya habis untuk menebus kesalahan-kesalahannya, untuk
menutupi kezalimannya, illa saum, kecuali puasa, ya, kecuali puasa, kecuali kemudian tersisa tinggal pahala puasa. Fayatahammalullahu azza wa jalla ma baqiya alaihi minal madzalim, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menanggung sisa-sisa kezaliman tadi, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada pahala puasa yang tersisa tadi, ya. Wa yudkhiluhu bisaumi al-jannah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tadi, ya, ke dalam surga lantaran pahala ibadah puasanya itu. Jadi ini, ya, penjelasan dari hadis tadi, ya. Kenapa demikian, ya? Kenapa demikian? Ini terjadi dikarenakan bahwa puasa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-siyama lillah, bahwa puasa itu milik Allah, ya, bukan milik hambanya, bukan seperti amal-amal yang lain yang dikatakan lahu tadi, milik hambanya. Ya, an-siyama lillah, puasa itu haknya Allah, miliknya Allah, Allah sendiri yang akan menjaganya, Allah sendiri yang akan membalasnya. Fala sabila li ahadin ila akhdhi ajrihi minas siyam, sehingga tidak ada jalan bagi seorang pun untuk bisa mengambil pahala puasa dari orang yang melakukannya, dari orang yang berpuasa. Bal ajruhu muddakharun li sahibihi indallah, bahkan, ya, pahala ibadah puasa itu, ya, tersimpan aman, ya, terjaga, ya, terjaga untuk pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti, ya, seluruh amalan-amalan itu, amalan saleh itu, dia bisa atau dapat difungsikan sebagai bayaran tebusan kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia. Ya, makanya ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat, ya, amalan-amalan itu akan dihisab, akan ditimbang, ya, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, dan masing-masing itu saling menggerogoti dan saling menutupi. Amalan buruk akan menggerogoti amalan-amalan baik. Amalan-amalan baik akan menutupi, akan menghapus amalan-amalan jelek. Tinggal dilihat hasil akhirnya. Ya, ketika ditimbang itu, mana yang lebih berat? Ya, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak terkurangi? Apakah amalan baiknya ataupun amalan buruknya? Sehingga ketika di akhir perhitungan, jika seandainya masih ada satu hasanah sekalipun, ya, fa in baqiya minal hasanati hasanah, jika di akhir perhitungan masih ada yang tersisa dari kebaikan-kebaikan itu, meskipun hanya satu kebaikan saja, dakhala biha sahibuha ilal jannah, maka pemiliknya itu, pemilik hasanah tadi, akan masuk ke dalam surga dengan modal satu hasanah tadi. Ya, setelah digerogoti oleh amal-amal buruknya, ternyata tinggal satu saja, maka itu pun bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ya, inilah yang dijelaskan atau dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya, seorang tokoh ulama tabi'in, mengatakan demikian. Ya, makanya di sini kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan innahu la yasqutu thawabu, ya, innahu la yasqutu thawabuhu bimuqasatin wala ghairiha, bahwa ibadah puasa itu tidak akan habis. Ibadah puasa itu tidak akan habis karena proses kisos maupun yang lain. Ya, bal yuwaffaru ajruhu li sahibihi, bahkan pahalanya itu aman, tersimpan untuk pemiliknya, hatta yadkhulul jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah, ya, setidaknya dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini,
Ya, kalau kita mau meresapi, mau merenungi, mau memikirkan dua hadis ini dengan semaksimal perenungan kita, sedalam perenungan kita, tentu kita akan memandang ibadah puasa itu dengan pandangan yang penuh kesungguhan. Kita akan melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kemaksimalan, menjaga kualitas ibadah puasanya. Ya, puasa dengan ibadah yang begitu besar jangan sampai hilang begitu saja, rusak begitu saja dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak menjaga hal-hal yang dapat merusak, dapat mengurangi pahala puasa-puasa kita nanti. Maka penting bagi kita untuk memahami, mempelajari apa saja amalan-amalan yang dapat menyempurnakan puasa dan apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, yang dapat mengurangi atau bahkan dapat menggugurkan pahala ibadah puasa. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.